Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro dan Kontra yang membahas dialog tanya jawab seputar pemerintahan Islam, terutama khilafah ala minhajin nubuwah. Untuk itu kita menghadirkan pakar politik kita, ahli fikih kita, Kiai Haji Siddiq Al-Jawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi-sesi sebelumnya kita memperbincangkan tentang dalilnya wajibnya khilafah. Ada satu lagi yang belum dijelaskan Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Jadi kita sebelumnya sudah mendiskusikan dalil wajibnya khilafah itu dari Al-Quran, kemudian dari hadis, kemudian dari ijma' sahabat, nah kemudian yang terakhir itu dari kaidah syariah atau kaidah fikih ya. Nah, ada kaidah fikih yang bunyinya mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi artinya kalau suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya. Nah, kaidah ini juga menjadi dalil wajibnya khilafah. Bagaimana reasoningnya atau penalarannya? Penalarannya begini, menerapkan syariah Islam secara menyeluruh atau kafah itu wajib. Nah, ini tidak mungkin sempurna kecuali ada negara yang memang mendukung penerapan syariah secara kafah itu. Nah, negara ini menjadi wajib juga demi melaksanakan penerapan syariah yang kafah yang wajib. Ya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nah, masuk ke dalam Islam secara kafah itu ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tafsir Al-Jalalain. Fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah itu artinya fi jami'i syara'ihi, pada semua syariat-syariat Allah. Jadi tidak hanya sholat yang kita amalkan, tapi juga terkait dengan misalnya berjihad fisabilillah, itu kan bagian dari syariat Allah. Termasuk juga menerapkan kisos, menerapkan sanksi-sanksi pidana yang lainnya. Semua ketentuan syariah itu wajib kita amalkan, tapi tidak mungkin kecuali ada negara khilafah. Berarti menegakkan negara khilafah itu menjadi wajib demi melaksanakan kewajiban tadi, yaitu menerapkan syariah secara kafah. Nah, itulah. Ya, ada nggak contoh sebagai komparasi Ustaz ya? Contoh dalam hukum yang lain ya, dengan menggunakan kaidah malayatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib, itu hukumnya jadi wajib. Ya, saya kira yang serupa itu bisa jadi ada gitu. Misalnya kalau misalnya orang misalnya punya sebuah kitab tentang undang-undang, misalnya katakanlah itu kitab undang-undang hukum pidana KUHP yang ada sekarang. Itu kan sebenarnya keberadaannya lebih dulu daripada munculnya Republik Indonesia, karena hukum itu kan dari Belanda sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa melaksanakan KUHP atau KUH Perdata? Ini keberadaan hukum-hukum itu sebelum adanya NKRI. Nggak mungkin dia menerapkan hukum itu dalam negara Islam, nggak mungkin, karena negara Islam itu hukum yang diterapkan itu harus bersumber dari Quran dan hadis. Nggak mungkin ada peluang untuk menerapkan hukum Belanda itu, karena hukum Belanda itu hukum sekuler. Jadi nggak akan mungkin. Nah, mungkin kemudian ada orang yang berpikir, waduh nggak mungkin nih kita menerapkan hukum-hukum seperti ini untuk konteks misalnya negara Islam ya, walaupun ini sekedar pengandaian saja. Akhirnya dia berpikir, kalau begitu saya harus menegakkan negara sekuler supaya bisa menerapkan KUH pidana maupun KUH Perdata. Nah, disitulah itu namanya konsekuensi logisnya. Konsekuensi logis, karena nggak mungkin menerapkan KUHP pidana maupun KUH Perdata itu dalam negara Islam itu nggak mungkin. Gitu. Begini Ustaz, kembali kita mundur dikit ke Ijma' Sahabah ya. Ya. Ada yang mengatakan begini Ustaz,
sebenarnya sahabat-sahabat itu ketika bernegara, memimpin, mengangkat kepala negara, itu sebenarnya konsekuensi logis dari bermasyarakat saja. Jadi itu bukan ada konsekuensi syar'inya, itu konsekuensi logis di mana masyarakat berkumpul, maka mereka membutuhkan pemimpin, maka mereka membutuhkan negara. Ya, jadi itu nggak ada kaitannya dengan kewajiban hukum syara. Bagaimana menjelaskan hal seperti itu, Ustaz? Ada dua ya. Yang pertama, analisis seperti itu disebut analisis sosiologis namanya. Nah, perlu kita ketahui ilmu sosiologi itu mengandaikan, punya asumsi bahwa yang bisa dijelaskan itu adalah fenomena-fenomena yang empiris. Ingat bahwa Bapak sosiologi Auguste Comte, tulisannya Comte ya, itu Bapak sosiologi itu orang Perancis, itu ketika dia merumuskan sosiologi itu memang dasarnya adalah suatu paham yang namanya positivisme. Nah, positivisme itu apa? Itu adalah suatu paham bahwa yang bisa dijadikan landasan suatu konsep atau gagasan atau apapun itu haruslah sesuatu yang terindra. Fakta-fakta empiris. Dari fakta empiris itu dihasilkan sebuah konsep atau gagasan. Jadi kalau sesuatu itu non empiris seperti wahyu, Quran atau hadis itu kan sebenarnya sesuatu yang non empiris. Itu dianggap tidak ada. Jadi kalau seorang sosiolog dia menganalisis sebuah peristiwa sudah hampir dipastikan tidak memasukkan unsur wahyu, Al-Quran atau hadis itu sebagai alat analisis atau alat untuk mendeskripsikan sesuatu. Maka wajar ketika mereka mengatakan dulu para sahabat Nabi setelah Nabi meninggal mereka bermusyawarah untuk memilih siapa pengganti Nabi sebagai pemimpin. Lalu mereka mengatakan ini cuma keharusan sosial, bukan karena agama. Lah iyalah wong mereka tidak percaya kepada agama, karena agama itu kan basisnya itu iman kepada Allah. Lah mereka itu menganggap Allah itu non empiris. Gimana bisa menjadikan agama itu sebagai penafsir dari sebuah fenomena? Nggak mungkin fenomena itu ditafsirkan dari kacamata agama. Maka orang-orang yang menggunakan analisis sosiologi ini ketika mereka menganalisis tentang jihad misalnya, mereka nggak akan mengkaitkan jihad itu dengan ayat-ayat Quran yang memerintahkan jihad, hadis-hadis yang memuji orang yang mati jihad, itu nggak akan dijadikan alat analisis. Yang mereka lihat itu orang itu perang, orang Islam itu perang, setelah perang itu mendapat harta rampasan perang, ya cuma gitu aja. Akhirnya ketika kita sebagai orang Islam yang percaya iman kepada yang gaib, membaca analisis para sejarawan, tapi sejarawan yang menganalisis semata-mata dari fenomena sosiologis, itu analisis mereka itu garing gitu, istilah saya itu garing karena nggak ada nilai-nilai spiritualnya. Dan itu konsekuensi dari pandangan sosiologis mereka. Iya, pandangan sosiologis mereka yang itu titik tolaknya tadi ada paham yang namanya positivisme, yaitu satu paham yang menganggap bahwa sesuatu itu yang akan menjadi landasan sebuah konsep atau apa itu sesuatu itu adalah sesuatu yang empiris. Asumsinya itu tidak mengakui hal-hal yang sifatnya spiritual atau gaib. Jadi nggak mungkin kita mendapatkan misalnya dalam sejarah Islam ada peperangan, misalnya perang Badar, perang Uhud, lalu mereka memujinya, ini adalah jihad fisabilillah yang terpuji. Nggak mungkin, karena yang memuji jihad, yang orang kita mengatakan orang yang meninggal itu mati syahid nanti masuk surga, itu kan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Lawang mereka tidak menggunakan Quran, hadis itu sebagai alat analisis, tidak. Jadi yang mereka lihat ya, orang Islam itu berperang tuh ya karena motif mencari uang, karena mereka miskin, bla bla bla, ya gitu doang. Gitu. Yang kedua, Ustaz? Yang kedua apa tadi? Tadi Ustaz bilang ada dua. Oh ya. Jadi yang pertama secara sosiologis itu wajar mereka menganggap bahwa para sahabat dulu membentuk negara khilafah itu karena dorongan situasi dan kondisi ya, tidak ada alasan agama. Nah kemudian yang kedua itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, apa sebenarnya yang mendorong para sahabat itu kok kemudian buru-buru bermusyawarah
dengan golongan Ansor Mujahidin. Ya, dorongan mereka itu dorongan bahwa umat Islam ini harus ada pemimpinnya. Dan ini sifatnya normatif ya. Karena apa? Karena memang ada hadis-hadis Nabi yang menyebutkan misalnya la yahillu li thalathatin bifalatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak halal kata Nabi, ada 3 orang yang berada di satu tempat di muka bumi ini kecuali salah seorang dari mereka itu menjadi pemimpinnya. Nah, ini sudah pasti para sahabat ini paham hadis ini. Tidak mungkin 3 orang saja itu harus ada pemimpinnya. Apalagi golongan Muhajirin dengan Ansor di Madinah itu lebih dari 3 orang. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim, karena kita beriman kepada hadis Nabi, itu bisa menafsirkan bahwa para sahabat ketika bermusyawarah itu sudah pasti didasarkan pada pemahaman seperti itu, bahwa 3 orang saja kata Nabi harus ada pemimpinnya. Ya, apalagi golongan Muhajirin dan Ansor lebih daripada 3. Apalagi negara yang dibangun, yang dilanjutkan oleh sahabat itu tetap menjadikan syariat Islam sebagai pengatur urusan-urusan kehidupan mereka. Saya bayangkan kalau itu hanya pandangan sosiologis, nir keimanan, nir hukum syara, mungkin mereka hanya bernegara dan ngambil hukum apa saja. Tapi kan terbukti mereka itu menjalankan syariat Islam. Dan itu terus dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Bisakah itu kita katakan menjadi indikasi bahwa sahabat-sahabat melakukan itu karena memang dorongan hukum syara begitu? Iya betul. Jadi begini, kita harus sedikit mundur dengan melihat bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya mempunyai 2 kedudukan. Pertama, kedudukan sebagai nabi, dan yang kedua sebagai pemimpin. Nah, ketika Nabi itu meninggal dunia, fungsi yang pertama bahwa beliau itu adalah nabi ini berakhir karena tidak ada nabi lagi, rasul lagi setelah Nabi meninggal. Nah, fungsi yang kedua dari Nabi yaitu fungsi sebagai pemimpin. Nah, inilah yang diteruskan oleh para sahabat. Jadi ketika para sahabat itu berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memusyawarahkan siapa pengganti Rasulullah, ini tidak mungkin mereka itu melepaskan diri dari kedudukan Nabi sebagai pemimpin yang itu tugasnya adalah iqamatu ahkamil Islam, menegakkan hukum-hukum Islam. Karena dalam Quran ada perintah. Nabi memang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Ini fungsi pertama sebagai Nabi. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Ini surat Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan dari Tuhanmu. Ini perintah untuk beliau sebagai Nabi. Tapi ingat, ada perintah yang lain kepada Nabi, bukan sebagai Nabi tapi sebagai pemimpin atau penguasa. Misalnya fahkum bainahum bima anzalallah, maka tegakkanlah hukum olehmu Muhammad ya di antara mereka dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Nah, ini fungsi yang kedua, fungsi Nabi sebagai pemimpin inilah yang dilanjutkan oleh para sahabat. Berarti ketika Nabi berkumpul itu tidak ada lain motifnya kecuali melanjutkan ini, bahwa Nabi ini menjadi penguasa dengan menerapkan bima anzalallah supaya ini terus berjalan. Nah, bima anzalallah itu ya tidak ada yang lain kecuali syariat Islam. Enggak mungkin para sahabat ini kemudian membentuk sistem khilafah tapi hukumnya di luar Islam. Enggak mungkin, karena para sahabat itu sekedar meneruskan fungsi Nabi sebagai pemimpin. Karena Nabi itu tidak hanya mendapat wahyu dari Allah lalu menyampaikan, tapi wahyu yang sudah turun itu diterapkan dalam sebuah kehidupan bernegara dan bermasyarakat, gitu. Bisakah hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan kita itu berpegang teguh pada sunnah dan sunnahnya khulafaur rasyidin itu menjadi dasar juga untuk menunjukkan karena itu? memang ya banyak ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang memerintahkanlah para sahabat ini untuk bernegara, untuk melestarikan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ini banyak ya. Di antaranya yang tadi saya sebut ya, la yahillu li thalathatin bifalatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak halal
ada 3 orang di suatu tempat di muka bumi, kecuali mereka memilih salah satu dari 3 orang itu menjadi pemimpinnya. Jadi ini pasti para sahabat ya tahu hadis itu. Lalu misalnya ada hadis yang memerintahkan umat Islam secara umum untuk ya menjalankan apa yang dirintis oleh Rasulullah. Rasulullah Dan itu harus seluruh aspek ya. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Ya, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Dengan sunnah dalam hadis ini maknanya bukan sunnah dalam arti hadis ya, tapi sunnah dalam arti thariqah, metode. Baik metode itu berkaitan dengan keimanan maupun berkaitan dengan amal-amal. Nah, termasuk ketika diperintahkan alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, itu berarti apa yang dilakukan oleh Nabi setelah hijrah, yaitu menjadi pemimpin umat Islam. Jadi Nabi setelah hijrah ini beda dengan sebelum hijrah. Ketika sebelum hijrah, Nabi itu hanya mempunyai satu kedudukan, yaitu sebagai Nabi saja, tapi belum memiliki kekuasaan. Tapi begitu Nabi berhijrah, nah tugas atau kedudukan Nabi ini bertambah. Pertama sebagai Nabi tetap, tapi sebagai pemimpin atau penguasa, nah ini tugas baru. Nah ini sampai Nabi meninggal ini beliau menjadi pemimpin. Ini adalah sunnah Nabi, bahwa Nabi itu tidak hanya mendapat wahyu dari Allah, tapi wahyu yang sudah turun itu dijadikan hukum untuk mengatur masyarakat. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka terapkanlah hukum, hai Muhammad, di antara mereka. Dengan apa? Dengan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Jadi yang diturunkan oleh Allah itu diterima oleh Nabi dalam kedudukan beliau sebagai Nabi. Tapi bukan hanya itu. Fahkum bainahum bima anzalallah, yang kemarin-kemarin diturunkan itu gunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nah gitu loh, fahkum bainahum. Subhanallah. Terima kasih Ustadz Siddiq Aljawi, penjelasan yang luar biasa. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang masih terkait dengan dalil-dalil nasbul khalifah atau kewajiban khilafah. Maka tidak mengherankan kalau kita lihat ulama-ulama kita itu menyimpulkan memang mengangkat khalifah itu adalah satu kewajiban ya, karena memang ada dalil-dalilnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.